Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'du. Saudara-saudara, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini saya tidak akan menyampaikan sebuah hadis, tetapi kali ini saya akan menginformasikan tentang istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Ya, mustalahul hadis atau ulumul hadis. Jadi ada istilah di dalam hadis itu, dalam ilmu hadis itu ada istilah-istilah yang banyak sekali yang seharusnya kita juga tahu, paling tidak memahami beberapa bagian dari istilah-istilah tersebut. Ini adalah bagian pertama, insya Allah kita akan ada beberapa bagian. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa kita mengambil pelajaran dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah istilah as-sahabah atau sahabat. Ya, siapa itu sahabat? Kita sering mendengar ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Lalu siapa sahabat itu? Sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia semasa hidupnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ia hidup sebagai Muslim. Ingat, yang hidup, yang bertemu dengan Rasulullah SAW adalah yang beragama Islam sebagai Muslim dan mati sebagai Muslim, jadi tidak murtad. Nah, sahabat yang terakhir adalah Abu Tufail Amr bin Wasilah, wafat pada tahun 100 Hijriah. Ya, jadi sahabat yang terakhir ini adalah Abu Tufail Amr bin Wasilah, wafat tahun 100 Hijriah atau tahun 735 Masehi. Jadi kurun waktu di mana para orang-orang Muslim yang bertemu dengan Rasulullah sampai diakhiri oleh sahabat Rasulullah Abu Tufail Amr bin Wasilah ini, itulah kurun waktu disebut dengan kurun sahabah. Ya, jadi kira-kira ada 100 tahun, ya, 100 tahun, hampir 100 tahun, ya. Lanjut, yang kedua adalah tabi'in. At-tabi'in. At-tabi'in ini diambil dari kata taba'ayat ba'u, artinya orang yang mengikuti. Jadi at-tabi'in, orang-orang yang mengikuti, arti secara bahasanya. Jadi orang Muslim, siapa itu tabi'in? Adalah mereka adalah orang Muslim yang berjumpa sahabat. Ya, orang Muslim yang berjumpa sahabat dan mati dalam keadaan Islam, dan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang yang hidup di masa sahabat, bertemu dengan sahabat dalam keadaan Muslim dan mati dalam keadaan Muslim, tetapi orang-orang tersebut tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat yang tabi'in yang terakhir adalah Khalaf bin Khulaifat. Khalaf bin Khulaifat ini wafat pada tahun 181 Hijriah, ya, sekitar 812 Masehi. Adapun tokoh mazhab fikih yang terkenal, yang termasuk tabi'in, yakni Abu Hanifah.
Beliau semasa hidupnya bertemu dengan sahabat yakni Anas bin Malik. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau sekitar 767 Masehi. Ya, ini jadi orang yang hidup di masa sahabat dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini orang yang terakhir di sini adalah Khalaf bin Khulaifat, ya. Dan tokoh mazhab yang termasuk tabi'in adalah Abu Hanifah, ya. Karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah yakni Anas bin Malik, bahkan meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Lanjut, at-tabi'un tabi'in. At-tabi'ut tabi'in yakni orang muslim yang berjumpa tabi'in, ya, dan mati dalam keadaan Islam, tidak bertemu dengan sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang hidup di masa tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in. Nah, tokoh-tokoh mazhab yang terkenal yang termasuk tabi'ut tabi'in yakni Malik bin Anas, ya. Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal. Nah, Malik bin Anas ini terkenal dengan mazhab Maliki. Sementara Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah pendiri mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal pendiri mazhab Hambali. Baik, lanjut. Nah, sekarang apa itu hadis? Hadis itu artinya perkataan, ya. Awalnya arti secara bahasa itu hadis itu adalah perkataan atau sesuatu yang baru, ya. Tapi secara istilah hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, ini jadi hadis itu perkataan. Jadi ada hadis perkataan, qauli, ada hadis perbuatan fi'li, dan ada hadis ketetapan takriri, ya, yang semuanya bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, di dalam hadis itu ada struktur hadis, ya, ada sanad hadis, ada matan, dan ada rawi, ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan sanad? Coba kita perhatikan di contoh hadis ini ada kalimat yang digarisbawahi, ya, kalimat yang digarisbawahi. Nah, susunan dari Musaddad, kemudian Yahya, Syu'bah, Qatadah, dari Anas, ini adalah susunan sanad, ya. Nah, dari Bukhari, kemudian Musaddad, kemudian Yahya, kemudian Syu'bah, kemudian Qatadah, kemudian dari Anas, dan Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi susunan ini yang digarisbawahi ini adalah sanad, jadi penutur hadis, ya, dari Anas bin Malik, dari Qatadah, dari Syu'bah, dari Yahya, dari Musaddad, terakhir adalah Bukhari. Nah, Bukhari di sini adalah rawi, ya. Sebenarnya Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas ini adalah juga disebut rawi, makanya dikasih tanda merah. Cuma yang disebutkan hadis riwayat Bukhari, nah Bukhari ini karena dia adalah penulis hadis atau mudawwin hadis, maka ia disebutkan
hadis riwayat Bukhari. Ya, Bukhari dari mana dapat hadisnya? Dari Musaddad. Musaddad dapat dari mana hadisnya? Dari Yahya. Yahya dapat dari mana hadisnya? Dari Syu'bah. Syu'bah dapat dari mana hadisnya? Dari Qatadah. Qatadah dari Anas. Anas dari Rasulullah. Nah, ini yang disebut dengan susunan sanad. Ya, kadang-kadang masing-masing nama yang diberi tanda merah ini disebut dengan rawi. Nah, yang terakhir yang meriwayatkan adalah Bukhari. Makanya disebut hadis riwayat Bukhari. Karena Bukhari telah menuliskan hadis dalam kitabnya. Makanya disebut dengan mudawwin atau muharrij, ya. Nah, selanjutnya yang diberi tanda kuning ini adalah matan. Apa itu matan? Matan adalah redaksi hadisnya, ya. Redaksi hadisnya tidak sempurna, ini contoh ya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Nah, ini matannya itu dari kata tidak sampai kata sendiri, disebut dengan matan. Jadi jelas ya, struktur hadis itu ada 3, sanad, matan, dan rawi. Ya, nanti di part selanjutnya kita akan membahas kondisi hadis, ya, kualitas hadis, ya, tabaqatus sanad dan lain sebagainya. Terima kasih, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.